Salam perubahan. PKS banyak kehilangan suara di berbagai daerah dan bahkan di Jabar, terus kemudian di Pilkada DKI Jakarta, terus kemudian di Depok kabarnya sudah tumbang. Apa yang terjadi ya? Padahal itu sudah menjadi kandang dari PKS. Dan tidak heran seperti di DKI Jakarta hari ini ya melihat kekalahan dari Ridwan Kamil Suswono ini begitu mutlak kekalahannya. Dan sekarang anehnya dan bahkan menjadi menjadi candaan begitu bahwa PKS ini tidak mau kalah, dalam artian Ridwan Kamil Suswono ini tidak mau kalah masalah soal-soal suara yang didapatkan oleh Pramono Rano-Karno. Aneh bukan? Kita lihat saja, ini kan persoalan-persoalan politik begitu. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang begitu. Silakan, kita harus menghormati satu sama lain. Makanya suara-suara PKS ini kehilangannya banyak sekali dan anjlok. Bahkan di daerah-daerah yang menjadi kekuatan dari PKS ternyata tumbang juga. Mau bagaimana lagi kalau sudah tumbang? Ya inilah politik yang ada begitu. Sehingga sekarang anehnya begitu kan ya. Ada melakukan sayembara untuk siapa yang menemukan kecurangan-kecurangan ya di DKI Jakarta. Kalau ada yang menemukan kecurangan-kecurangan itu akan mendapatkan 10 juta. Aneh bukan? Jadi Mas Pram ini sudah pasti menang, masuk di putaran itu begitu. Dan langkah yang kemudian dilakukan oleh tim Ridho ini nampaknya kocak begitu kan ya, teriak-teriak dicurangi tapi pada kenyataannya ya mereka juga memainkan sembako, kan aneh juga. Ya inilah politik yang ada ya, saya kira harus hormati satu sama lain. Kalau kalah ya kalah begitu, Padahal kita tahu bahwa Ridwan Kamil Suswono ini sudah di-endorse oleh seorang Jokowi. 12 partai yang kemudian ya mendukung Ridwan Kamil Suswono dan Mulyono di situ begitu kan, tetap aja kalah keok. Artinya masyarakat tidak bisa dibohongi dengan hal-hal kayak begituan. Masyarakat di situ sudah percaya terhadap Pramono Rano-Karno yang jelas-jelas didukung oleh Anies Baswedan. Ya, kekuatan anak Abah ini sangat luar biasa sekali di situ begitu. Makanya dengan adanya seperti ini keren ya, langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini menunjukkan bahwa sudah menunjukkan bahwa kekuatan dari anak Abah ini sangat luar biasa. Mulyono sedang tidak baik-baik saja sekarang. Ya, Mulyono nampaknya agak panik lah begitu, karena kekuatan di Pilkada DKI Jakarta ini sangat-sangat ada kaitannya dengan politik nanti di tahun 2029 begitu kan, karena itu politik yang pada kenyataannya orang akan menganggap wah ini keren sekali begitu. Saya kira ya mau bagaimana lagi kalau sudah kalah. Ya siap-siap saja Mulyono sudah tumbang, ya PKS sudah tumbang, sangat disayangkan sekali. Bahkan ya lucunya di tempat-tempat PKS ya seperti di Depok, seperti di Jawa Barat sudah tidak punya kekuatan lagi. Ya pertama mungkin ya karena PKS ini bergabung kepada Kim Plus, terus kemudian pengaruh Jokowi kepada PKS nampaknya sudah tidak ada. Dalam artian ya bagaimana 10 tahun ya menjadi oposisi di era Jokowi, PKS ini tetap solid dengan para kader-kader mereka. Tapi sekarang ini yang kita lihat ya, yang kita dengar ya, yang kita tak nanti begitu kan ya, yang kita tunggu-tunggu begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya orang-orang akan melihat bahwa ya tidak bisa lagi begitu kan ya, PKS ini tidak bisa menjadi acuan ya dari masyarakat, sehingga orang-orang akan terus membicarakan masalah anak Abah dengan Anies Baswedan ya. Saya kira persoalan-persoalan politik ini kan sangat sentral sekali begitu kan, apalagi ya si Mulyono di situ begitu kan ya, nampaknya seolah-olah mengkhianati Ibu Megawati ya. Ibu Megawati tidak bisa mau diajak jurang, mau pengen 3 periode kayak mau ini, saya kira tidak bisa mereka. Ya saya kira saya pribadi berpandangan bahwa
agak aneh juga begitu. Kenapa kok kalah? Padahal sejak awal Ridwan Kamil ini punya kekuatan yang luar biasa karena didukung oleh Kim Plus. Di mana-mana biasanya kalau didukung oleh istana mereka akan menang. Tapi ini kok anjlok? Ada apa di balik ini semua? Orang melihat ya, dan bahkan nampaknya ada yang mengatakan wah ini sebuah karma pada PKS. Ada yang mengatakan simpatisannya menghukum partainya PKS. Ya, dalam artian bahwa para pendukung-pendukungnya begitu kan ya tidak mau lagi ya, artinya secara tidak langsung masih enggan kalau didukung oleh Mulyono karena sudah jelas-jelas di situ begitu. Apakah PKS ini tersandra atau bagaimana? Kan itu pilihannya begitu kan. Kalau PKS ini tersandra, maka yang jelas di situ adalah pertarungan politiknya adalah bukan yang penting menang begitu kan, bukan yang penting menguasai, bukan yang penting itu, tapi yang penting adalah selamat kalau tersandra pada hal-hal yang kayak gituan. Makanya Jokowi ini sudah dipastikan berhasil menjebak PKS begitu kan ya, tidak mendukung Anies Baswedan, bisa saja. Karena inilah politik yang ada. Makanya ya kita tunggu sajalah ya apakah di DKI Jakarta akan ada 2 putaran atau tidak. Tapi saya kira di DKI Jakarta tidak ada 2 putaran begitu. Karena sudah dipastikan Pramono ini menang menang 1 putaran ya. Dan bahkan kita tahu Jokowi sudah mulai panik sana sini begitu kan. Mulai panik di sana sini begitu. Makanya orang akan melihat begitu kan ya, melihat penegakan hukum yang ada selama ini begitu kan. Kalau kita lihat bagaimana soal demokrasi yang ada, penegakan hukum di era seorang Jokowi ya, nampaknya ini lemah, sangat-sangat lemah sekali, sehingga orang-orang itu akan membicarakan masalah soal bagaimana kekuatan dari Jokowi begitu kan, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali hari ini. Orang akan melihat sosok seorang Jokowi ya ketika menjadi menjadi presiden mereka sangat kuat. Tapi sekarang ini wah nggak ada lagi di situ pengaruhnya. Sehingga PKS juga tumbang, di daerah juga tumbang. Berbagai cara dilakukan, semuanya tumbang. Apa yang mau diharapkan PKS di tahun 2008? Makanya kalau dia PKS mendukung Anies Baswedan lagi, ya mungkin orang tidak akan percaya itu begitu kan. Karena sudah anak-anak Aba ini nampaknya sudah mulai sakit hati terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh PKS. Apakah ini balas dendam? Bisa saja itu terjadi. Karena ini adalah politik begitu kan. Ya, politik itu tidak kenal masalah yang namanya lawan, yang namanya kawan, tapi semuanya pasti ya, semuanya pasti akan merujuk bahwa wah, kalau keluar dari zona pragmatis ya seperti ini. Makanya jangan coba-coba kalau sudah berpikir idealis, jangan coba-coba berpikir secara pragmatis. Dan apa hasilnya? Ya, blunder mereka. Blunder, kekuatan dari PKS sudah itu aja. Mau bagaimana lagi coba? Makanya sekali lagi saya melihat bahwa PKS itu katanya solid tapi tiba-tiba tidak solid begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa ditonton di Khodari News ini. Jangan lupa di subscribe.